Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua guys, Agung Tau dan ya di channel Megapixel ya. Dan di video kali ini gua akan memberikan impresi pertama lah. Jadi bagaimana produk yang akan gua review kali ini, karena produk ini tidak biasa gitu lah di Indonesia khususnya, masih belum pada kenal, belum pada tahu gitu kan. Jadi produk apakah itu? Oke, ini dia adalah bisa disebut Uniwheel Unicycle atau roda elektrik ya. Jadi satu roda dengan tenaga mesin listrik. Jadi kita bisa menggunakannya untuk transportasi atau bisa untuk olahraga begitu. Namun untuk penggunaan ini saya ya untuk transportasi sehari-hari gitu ya penggunaannya itu. Dan ini adalah unicycle ya. Kalau misalkan disebut uniwheel bisa, cuman kalau misalkan disebut airwheel, sebenarnya airwheel itu lebih ke merek ya. Jadi airwheel itu lebih ke merek. Jadi ini tuh airwheel tapi tidak ada mereknya gitu. Jadi ya roda listrik yang di sini tidak ada mereknya sih. Dan kemarin juga gua beli itu di e-commerce, tidak ada mereknya juga ya. Jadi bisa disebutnya uniwheel atau unicycle. Nah, namun dari segi bentuk dan segi ya desain gitu, ini tuh mirip dengan airwheel X3 gitu. Jadi airwheel tipe X3 gitu, atau airwheel yang tipe-tipe keluaran pertama gitu ya. Dan itu keluaran gua lihat itu pada tahun 2014 2015 begitu. Dan untuk sekarang ada X5 X8 kalau nggak salah ya. Jadi benda apakah ini? Ya ini adalah transportasi yang mempunyai roda satu dengan berkekuatan motor listrik begitu. Dalam paketnya sendiri gue itu dapat ya unitnya itu sendiri ya, kemudian ada strap seperti ini, kemudian ada roda juga, cuman rodanya gue tertinggal di Bandung gitu, di Bandung di rumah satunya lagi. Untuk alat bantunya itu kemudian ada charger ya. Nah, charger di sini bisa dilihat Li-ion charger. Berarti kalau Li-ion charger berarti di sini baterai yang digunakan adalah baterai Li-ion ya, bukan aki, berarti baterai di dalamnya begitu. Inputnya 100 sampai 240 volt, 50 Hz, 2 ampere ya. Ini sudah termasuk listrik yang di Indonesia juga gitu. Karena outputnya juga 67 volt ya, dia tuh pengecasannya sendiri. Oke. Dan ini kayak casan casan laptop keluaran tahun dulu gitu. Jadi ada desktop atau apa ya, ini agak gede gitu lah, ada kotak gede gitu di pertengahannya gitu. Jadi mungkin untuk ya membuat listrik lebih stabil atau gimana, juga belum paham. Nah, kemudian ada ya, ini adalah unicycle atau airwheel sendiri. Dan di sini tidak neko-neko, warnanya kuning dengan gambar doodle. Kemudian ada ini ya berat ya, lampu indikator 4 buah, kemudian ada tombol power sama charger, input charger yang tadi untuk kita melakukan charging baterai. Nah, di sini cuma satu ban dengan 2 handle kaki, kemudian ya udah sih segitu aja. Di sini nggak ada lampu, di sini nggak ada lampu LED yang kebanyakan airwheel sekarang tuh ada lampunya. Di sini juga nggak ada lampu kedip-kedip, juga nggak ada gitu kan. Jadi ini polos gitulah. Tidak ada juga fitur MP3 atau speaker. Di sini nggak ada, kita nggak bisa nyetel musik. Nah, kalau di luar negeri atau misalkan merek yang lain itu ada. Dan ini cuma satu ban ya, karena di tipe yang lain ada yang 2 ban juga gitu. Di sini tuh berdekatan gitu kan, lebih stabil kalau gue lihat. Cuman ini lebih luas aja gitu, satu ban gitu. Kalau udah bisa gitu ya, sampai sekarang gue juga belum bisa guys. Nah, kemudian apalagi ya udah sih gitu aja. Cuman oh iya, ini ukuran bannya berapa ya? Oh iya, ini bannya gue lihat sih kayak ada ban dalamnya gitu, nggak tubles sih, cuman 14 kali 2,12 apa ya, ukurannya tuh 57 254 apa ya gitulah. Dengan tekanan angin di sini 35 PSI ya. Oke. Dan bannya juga cukup, nggak terlalu tipis banget, kemudian nggak tebal banget ya, cukup lah untuk roda listrik. Dan ini peleknya juga bagus sih, kuat kayaknya, kuat. Ini juga besi gitu, besi alloy ya. Cuman untuk merek yang ini sendiri dia nggak bisa, nggak tahu ini produknya yang kurang bagus. Harusnya kan berat sih. Ini kesini harusnya bisa nempel kan ya, ini nggak bisa ya. Begitu pula yang ini. Nah, ini malah susah. Nah, di atasin. Oke. Itu sih. Dan ini gua coba belajar juga, dan sampai sekarang belum bisa, masih training gitu, masih belajar, masih susah ya. Oke. Untuk beratnya sendiri sih ini sekitar 10 kilo guys. Beratnya roda listrik ini bisa mencapai sekitar 10 kilo, dan ini ya lumayan berat banget ya. Namun ya mungkin kan di dalamnya ada baterai, mesin dan segala macamnya ya, mungkin worth it sih.
Oh iya, kalau untuk impresi pertama sih, ini tuh ketika kita nyalakan ya, ketika nyalakan di sini on kan ya, di sini on kan, dia akan melakukan stabilitas atau tidak akan bisa seperti ini nih. Jadi ketika kita hidupkan, set, nah dia langsung stabil, dia stabil pada posisi X dan Y-nya lurus gitu. Kalau kita condongkan ke depan dia akan maju, kalau kita condongkan ke belakang dia akan mundur gitu. Ya, tapi ini mundur majunya sama aja sih, kecepatannya sama, nggak ada oh ini depannya, oh ini belakang, nggak, ini mundur maju tuh sama ya. Jadi untuk maju begini, maju juga gini bisa. Jadi ya begitu sih. Remnya juga mungkin nggak tahu sih, sistem pengereman juga gak ngerti juga. Tapi ya intinya dia untuk rem ya dia tinggal condongkan lurus aja atau agak condong ke belakang dikit ketika kita maju ke depan. Jadi dia akan mengerem sendiri gitu. Ini tuh lurus kan, jadi gua gak bisa kayak tadi setelah di on kan, nggak bisa kayak tadi itu, nggak bisa. Kemudian untuk baterainya sendiri sih di keterangan spesifikasinya tertulis 1 kali charge itu bisa sampai 20 km guys. Jadi 20 km jarak untuk 1 kali charger gitu. Ya ini lumayan cukup kuat lah gitu untuk harga. Oh iya, harganya ini cuman 2,6 juta ya. 2,6 juta ya dengan ongkir 2,7 gitu. Itu ongkir ke Bandung dari Jakarta 100.000 lebih ya. Dan itu cepet banget gitu. Gua pakai sih cepat gitu kemarin. Nah, dan setelah gua datang, gua langsung charging sampai penuh ya. Dan setelah gua pakai berlatih selama beberapa hari juga, dia cuman berkurang 2 bar aja guys baterainya. Cuman 2 bar aja. Dan sekarang masih sisa 2 bar lagi. Jadi sini ada 4 bar baterai gitu ya. Oke. Kemudian untuk tanjakannya sendiri dia kuat guys. Jadi untuk spesifikasi sih untuk tanjakan dia bisa mencapai kemiringan 20 derajat ya. 20 derajat ya cukup sih untuk di jalanan kota, cukup sekali sih. Atau ini juga untuk penggunaan di kota ya, atau disebutnya urban. Manusia urban mungkin ntar di masa depan mungkin ini akan pasti pada pakai sih, tapi gak tahu juga ya. Tapi kayaknya bakal agak rame. Nanti juga bakal rame nih. Oh iya, untuk di paket penjualan sendiri sih kita juga dapat ini busa pelindung gitu guys. Busa pelindung ini jadi ini gak nempel dari sananya gitu, ini gak nempel dari sananya, ini juga gak nempel dari sananya. Jadi kita dikasih dari sana dan kita bisa bebas menempatkan di mana saja. Dan gue menempatkan di sisi kiri kanan ya, kemudian di depan dan di belakang gitu kan. Jadi kenapa? Karena ya gue juga lihat yang lain sih, yang orang-orang lain gunakan. Jadi ya mungkin di sini kan kita menahan itu sih, beban kaki yang nempel jadi gak terlalu sakit. Kemudian ini untuk penopang depan atau pelindung depan, jadi nggak kalau ada nabrak dikit, jadi ya sedikit terlindungi ya gitulah, sedikit lebih terlindungi begitu. Dan yang gua ini udah gua kasih laminating atau bahasa Bandung tuh spotlight ya. Udah gua spotlight dengan hitam transparan. Jadi warna aslinya tuh kayak gini nih. Ya dodol gitu, cerah gitu, kuning. Nah, udah gua spotlight jadi warna hitam transparan karena nyari yang bening susah gitu. Jadi di sini itu kan Bandung Barat ya, agak susah. Kemudian ada yang nggak bisa juga gitu. Dan ini juga pengerjaan untuk segini sih di tempat gua cuman berapa kemarin? 80.000 untuk melakukan laminating seperti ini, 80.000 rupiah guys. Nah, kemudian ya kemarin sih pengennya warna hitam sih ya, hitam polos gitu, yang warna hitam polos. Cuman ya karena stoknya kosong, adanya yellow sama merah kalau gak salah sih, ya gue pilih yang ini gitu. Dan gue laminating juga. Selain untuk menjadi lebih hitam, dia lebih melindungi juga ketika kita belajar tuh. Udah banyak juga baret ya, karena gue belajar banyak jatuhnya gitu kan. Sampai sekarang juga belajar jatuh terus. Makanya untuk tips belajar sih gue lebih merekomendasikan belajarnya itu di tempat yang gak jalan tembok atau gak jalan aspal sih. Gua gambar rekomendasikan tempat seperti itu karena bisa dengan mudah membuat baret. Gua itu kemarin belajar di, ya meskipun awalnya gue belajar di jalan gitu ya, maksudnya di tempat lapangan terbuka yang bawahnya tembok. Namun kemarin gue belajar di tempat rumput sintetis gitu ya, jadi lebih aman, tidak terlalu membuat baret unit. Kemudian ya lebih aman sih. Dan untuk nyari tempat seperti itu di kota Bandung gampang gitu kan, ada tempat ya seperti taman gitu kan. Dan gue kemarin belajar di Taman Persib gitu ya, Taman Persib Kota Bandung kan, itu ada tempat kayak tempat area futsalnya gitu, tapi ya kayaknya bisa dipakai sih. Jadi gue ke situ bayar parkir doang ya, belajar di situ gitu kan, itu fasilitas publik gitu ya. Oke, itu aja sih mungkin yang gue bisa kasih ke kalian impresi pertama tentang Uniwheel atau unicycle atau airwheel yang gak ada airwheel X3-nya gitu. Oke. Oh, ini pegangan ya, maksudnya ini pegangan juga. Jadi ketika kita menaiki tangga, kita bisa langsung ambil gini, set gitu kan.
Nah, gitu sih. Oke, oh iya ini untuk mengecek apakah kok tadi gak jalan ya, maksudnya teman-teman mungkin lihat kok gak jalan nih ketika di on kan gak jalan. Nah, ya itu harus kita naiki sih, maksudnya untuk bisa menjalankannya kita harus menapak di sini kemudian kita jalankan gitu dengan condongan ke depan. Nah, untuk lihat kecepatannya sendiri sih kita bisa angkat saja sedikit. Nah, ini tuh maju kan? Nah, semakin kita condongkan itu semakin kecepatannya semakin tinggi, guys. Gitu. Ini berat banget ya. Gue otopan lagi. Kelihatan kan? Oh. Jadi dia itu maju gitu ketika kita condongkan, dan semakin condong semakin cepet gitu kan. Konsepnya seperti itu sih. Keren sih. Jadi kita feeling bodinya, feeling belok, feeling gas ya, semuanya di kaki itu di body gitu. Ya kita menggunakan tangan atau apa, kita hanya menggunakan kaki. Ya itu keren sih. Feelingnya harus kuat gitu. Dan untuk awal-awal belajar ya keseimbangan sangat harus dilatih ya. Tapi gue gak tahu tuh kalau misalkan kita udah bisa sepatu roda, apakah naik ini bisa langsung bisa atau gampang belajarnya, itu gue juga gak tahu karena gue sebelumnya belum bisa naik sepatu roda atau belajar sepatu roda gitu, belum pernah, dan gue langsung belajar ini. Ya mungkin kayaknya bakal membantu kalau kalian bisa menggunakan sepatu roda gitu. Oh iya, untuk kecepatannya sendiri ini bisa mencapai maksimal sih 20 km per jam ya kalau dispesifikasi. 20 km per jam kecepatan ya, ini cukup lumayan sih maksudnya untuk benda sekecil ini dan listrik. 20 km per jam sendiri. Kemudian nah kalau misalkan kita udah melebihi kecepatan itu, dia uncinya sendiri akan berbunyi kayak tadi tit tit tit. Nah itu menandakan limit kecepatan, kita gak boleh lebih dari kecepatan seperti itu ya, itu sih. Namun setelah gue lihat di penjelasan yang lain, sebenarnya kita bisa memotong kabel untuk mematikan limit bipnya itu. Gitu aja sih. Ya, dan semoga video ini bisa membantu teman-teman yang bingung mencari informasi tentang Airwheel atau unicycle, karena ya di YouTube Indonesia sendiri sih orang kreator masih belum banyak yang membahas ini, dan mungkin yang belajar juga atau yang menggunakan juga masih sangat sedikit ya. Jadi semoga video ini bisa membantu teman-teman semua. Oke, gue Agung Tao di Megapixel. Gue ucapkan terima kasih, thank you udah nonton. Kalau suka videonya like, kalau gak suka nggak apa-apa sih, subscribe juga. See you on next video.